Selamat datang di episode nonton episode ke-96,0 atau 96.0, sebuah review no spoiler dari film berjudul His House. Jadi His House ini adalah film tahun 2020 bergenre horror thriller, Netflix Originals, disutradarai oleh Remy Weeks, dari cerita dari Felicity Evans dan Toby Venables, dibintangi oleh Wunmi Mosaku, Sopedi Risu, dan Matt Smith. Dari namanya udah aktor-aktor yang Afrika banget gitu ya. Film ini menceritakan tentang cerita pasangan pengungsi atau refugee dari Sudan Selatan yang kesulitan untuk beradaptasi di tempat baru mereka, di rumah baru mereka di Inggris, tepatnya di London. Dan tampaknya kota maupun rumah yang mereka tinggali memiliki kekuatan jahat di dalamnya. Film ini premier di Sundance Film Festival 27 Januari 2020. Dirilis di Netflix 30 Oktober 2020 dan mendapat banyak review yang positif dari critics. Iya, tapi kayaknya kayaknya bukan Netflix original ya ini. Oh ya, sorry. Ini bukan Netflix original, tapi ada di Netflix, bisa ditonton di Netflix. Jadi, penayangan pertamanya tadi di Sundance Film Festival 27 Januari 2020, dibeli haknya oleh Netflix untuk ditayangkan baru 30 Oktober 2020. Ya, jadi masih fresh banget ya. Udah hampir 2 tahun sih film ini sebenarnya ya berarti ya. Ngaco. Kan Januari 2000 setahun ya? Iya, baru ya, Januari, maaf. 27 Januari 2020. Ya. Ya. Jadi sebagai Film horor. bukan sebagai referensi nih, di Rotten Tomatoes itu kan nilai ada dua. Yang pertama Tomatometer. Tomatometer itu nilai yang berdasarkan para kritik. Lalu ada nilai daripada penonton. Nah, kalau nilai dari para kritik nilainya 100% atau 100 His House. Kalau dari para kritik nilainya 76% atau 76 gitu. Kritik 100%. Kalau penonton 76%. Apakah saya salah ngomong? Kayaknya salah deh. Kalau tidak salah ngomong, saya pukul. Lo kan belum. Ya nanti. Cuplikan. Merepotkan diri sendiri ya. Ngedit lagi. Saya pukul. Kalau saya salah ngomong. Ya. Kalau dari para kritik nilainya 76%. Kalau dari para kritik nilainya 76%. Kalau dari para kritik nilainya 76%. Jadi, to the point. Bagus atau enggak, layak langganan Netflix atau enggak untuk nonton His House? Ya layak deh. Aduh, Layak ditonton. ragu-ragu kamu ya? Iya, tapi kalau sampai sengaja, menurut aku untuk sengaja langganan untuk nonton ini, ya udah deh langganan, tapi habis itu jangan lupa nonton film yang lain ya. Sayang. Ya. Jadi kalau menurut saya, tadi saya ngasih referensi Rotten Tomatoes itu untuk menunjukkan adanya pengkutupan ya, jadi antara kritikus maupun penonton gitu. Jadi ini memang tipe-tipe film yang lebih ke arah festival, ke arah art house ya. Jadi kritikus lebih suka daripada penonton populer gitu ya. Tapi kalau buat gue sendiri, ya mudah-mudahan kalau lu pada udah sering habis nonton kan, jadi selera kita lu bisa tahu lah. Kalau mungkin tidak sama, tapi lu bisa meraba-raba selera gue maupun selera Cindy seperti apa gitu. Kalau buat gue film ini layak ditonton. Langganan Netflix buat nonton film ini 50-50 ya, kayak ada benarnya kayak kamu bilang, kalau bisa jangan cuma nonton ini. Kenapa? Karena film ini bagus but not that fun gitu.
bagus, lu tahu sesuatu yang bagus tapi nggak terlalu tipe lu, nggak terlalu membuat lu head over heels gitu, nggak terlalu membuat lu seneng, nggak terlalu membuat lu tergerak gitu kan. Kadang film bukan cuma senang-senang gitu ya, ibarat cewek gitu mungkin ya, yang cantik aja, cantik, lu tahu dia cantik tapi lu nggak, gue jatuh cinta, oh my god gitu, nggak gitu ya, lu tahu oh ya cantik ya udah gitu, basically kayak gitu. asik lah ya. Jadi kalau mau diceritakan lebih detail sedikit ya, ada pasangan namanya Bol sama Rial. Bol diperankan oleh Sopedi Risu. Suaminya. Yes, Rial diperankan oleh Wunmi Mosak. Istrinya. Ya, mereka adalah dua pengungsi yang berasal dari Sudan Selatan. Mereka sebenarnya pergi mengungsi bersama anak perempuan mereka bernama Nyaga. Ya. Jadi kenapa sih ngungsi? Karena Sudan Selatan itu ada perang saudara. Ya, bisa lu cari lebih tahu ya. Jadi ini mengangkat isu sosial yang sangat kritis gitu. Perang saudara. Mereka pergi dari sana dan melewati Laut Mediterania dengan perahu Badai. motor yang kecil, dia di tengah laut, badai dan sebagainya, dan sudah berhasil sampai ke sana. Tapi ternyata anak mereka Tidak berhasil. ya tidak ada lah. Nah, lu akan tahu nanti kenapa di film ini anak itu tidak ada ketika mereka sudah sampai di pengungsian di Inggris, tepatnya di London. Lalu ternyata ketika mereka sudah diterima sebagai asylum seeker atau pencari suaka bahasa Indonesianya, mereka diberikan rumah. Ternyata mereka di rumah itu mengalami banyak sekali kejadian supernatural yang bagus dan berbeda dari film ini adalah kejadian-kejadian supernatural itu membuat tuh bertanya-tanya, benarkah ada kekuatan supernatural atau itu hanya trauma masa lalu yang menghantui mereka, atau kombinasi keduanya. Gitu loh, itu yang membuat film His House ini begitu spesial katakanlah, dan begitu bagus gitu. Kalau dari kamu sendiri, sisi positif dari His House apa? Positif ya itu mengangkat isu ya, jadi belajar sedikit kan gitu. Ya oh ya lumayan juga ya mereka bisa bikin film horor dari ngangkat masalah seperti ini gitu loh. Terus apa lagi ya? Kalau Dan ini adalah sebuah horor yang sangat beralasan. Jadi maksud aku kayak iya, sering kali lu nonton film horor kan nggak ada dasarnya. iya kayak apa sih, kasihan banget mereka digangguin apa kayak gitu. Kenapa? Kenapa? Kayak gitu kan. Kalau ini ya, Ya ini ya there's a reason. ya gitu deh, ada oh di akhir kita tahu oh kenapa mereka begitu, kenapa kok rumahnya gitu ya, kayak gitu ada. Ada lagi? Apa lagi ya? Ya gitu aja sih. Kalau dari aku, ya film ini adalah film yang sangat kritis, mengangkat isu sosial yang sangat penting, ya kan? Bukan hanya tentang pengungsi, ya itu aja pasti premis yang udah jarang diangkat sebagai sebuah film populer ya. Ini menciptakan film horor lagi, unik juga ya. Dari sebuah isu yang real, yang nyata, dan yang sangat penting untuk dunia gitu. Isu yang sangat ya penting lah gitu. Bisa diangkat menjadi sebuah film horor, mengkritisi, dan kritisinya bukan hanya soal isu perang saudara, bukan hanya isu pengungsi, tapi juga ada isu mayoritas di sana, ada isu minoritas di sana. Lu bisa melihat bagaimana kebencian mayoritas kepada minoritas dan juga kebencian minoritas kepada mayoritas karena perlakuan mayoritas. Membuat mereka kadang-kadang memandang mayoritas sebagai ya saling membenci lah intinya gitu. Pandangan detailnya, karena ini no spoiler, nggak bisa gue ceritakan lebih lanjut, tapi intinya gitu, dualitas maupun keruncingan antara mayoritas maupun minoritas. Bagaimana apalagi di sini sebagai pengungsi ya, gue rasa posisinya semakin berat gitu.
ya nggak enak kan. Betul. Nggak punya apa-apa tapi dihantui gitu, aduh bingung mau kabur kok, bingung lah pokoknya gitu. Memang isunya luas gitu, tapi isu yang dibahas sangat dalam ya tentang pengungsinya itu. Bagaimana menjadi pengungsi itu betapa tidak enaknya ya. Lu harus pergi meninggalkan tanah air lu. Betapa sulitnya meninggalkan tanah air lu. Betapa sulitnya diterima di tempat lu mencari suaka. Betapa tekanan dari mayoritas, apalagi lu sebagai pengungsi, sangat tidak mengenakan. Betapa terbatasnya resource atau sumber daya yang lu miliki sebagai pengungsi gitu. Jadi ya itu terdengar sangat berat, tapi di film ini dengan mudah lu telan sih. Jadi dia berhasil membumikan isu-isu yang cukup kritis, yang cukup berat, dengan mudah diterima oleh penonton umum menurut gua gitu. Jadi itu adalah sisi positifnya. Dan actingnya juga oke kok, si Bol sama Rial ini ya. Jadi semoga ini nggak spoiler ya, cuman menceritakan sedikit gitu. Bol itu lebih pro ke kehidupan baru ini gitu. Iya, dia Ngerti nggak? lebih pro Jadi di sini mengikuti. ada isu pasangan juga, Iya. ada isu suami istri juga. Si Bol sebagai suami itu lebih pro, let's start a new life gitu. Ayo kita adaptasi di sini. Tapi si Rial sebagai istri itu kayak gimana sih? Ya dia kayak lebih bertahan kok, kita kan orang ini, jadi ikuti budaya kita dong. Betul. Gitu. Memang kebetulan si Rial juga lebih mengalami perlakuan tidak enak dari mayoritas di film ini gitu. Sehingga menimbulkan alasan untuk dia membenci mayoritas, bahkan memandang rendah mayoritas itu gitu. Memandang bahwa mayoritas ini ingin menjahati mereka gitu. Jadi dualisme antara itu juga banyak itu. Jadi banyak sekali konflik yang dipertaruhkan dan dialami oleh si pengungsi ini gitu, membuat kita empati juga, iba juga gitu. Ya sadarlah ya, bukan cuma tahu tapi juga merasa ya kita ini masih banyak yang lebih susah hidupnya. Kalau kata Anmes. Ya kata Anmes ya. Ya gitu ya. Kalau negatifnya apa? Negatifnya menurutku sebagai film horor ini nggak serem. Ya ada cerita ada gitu kan. Tapi dia ya nggak serem, nggak horor. Jump scare-nya nggak mempan. Ya. Jadi gue juga lumayan setuju ya, sebagai sebuah film horor, jump scare dan atmosferiknya atau suasana yang dibangun tidak terlalu seram film horor biasanya. Mungkin sisi positifnya mungkin karena mereka mencoba sesuatu yang agak berbeda. Gaya horornya agak beda menurut gua. Itu oke apa enggak tergantung lu sih. Kalau gua ya mungkin nggak terlalu cocok dengan horor yang coba disajikan gitu. Jadi gua di sini lebih kasihan daripada takut. Iya, jadi kayak drama Iya. ya, drama keluarga. Padahal di sini ngomongnya horror thriller, bukan horror thriller drama film loh gitu. Drama ya. Ada lagi nggak? Itu sih ya. Ya karena kita aja udah merasa nggak serem. Dan aku lihat acting mereka bagus sih, tapi memang diceritakan ya mungkin karena asalnya dari Sudan, dari Afrika mungkin, jadi kan mereka lebih terbiasa dengan hal yang etnik, hal yang supranatural gitu, mungkin di situ biasa. Jadi ya agak apa ya, ini ada tokohnya kayak nggak terlalu takut diganggu gitu loh. Iya kan? Iya benar. Padahal dia kan didatengin sesuatu yang bukan manusia gitu, ya kayak nggak terlalu takut dia gitu. Kayak yang gue bilang di awal tadi lah, pokoknya film ini adalah film yang cantik, film yang pintar, kritis, tapi mungkin tidak cukup asik dan tidak cukup menyenangkan gitu. Jadi untuk Hisas kamu kasih nilai berapa? Oke lah, karena aku jadi lumayan belajar, aku kasih dia 7,4. Ya. Kalau aku kayaknya aku kasih nilai 7,9 lah. Tidak bisa mencapai
80, karena 80 ke atas itu untuk film-film yang fun. Jadi itu aja untuk episode kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lu yang suka film tentang pengungsi dan Sudan. Tapi harus Sudan Selatan ya. Susah banget. Makanya nggak di-share-share orang gara-gara gitu. Terlalu banyak batasan. Iya. Maaf. Ke siapa aja yang suka nonton ya. Betul. Dan jangan lupa Nyalakan lonceng notifikasi. yes, jadi itu aja untuk episode kali ini. Tetap stay safe, tetap physical distancing sebisa mungkin di rumah. Kalau keluar patuhi protokol kesehatan. Apalagi Cuci tangan. pakai masker. Iya, pakai masker. Yes. Dan jangan berciuman kalau bukan pasangan Anda. Jangan pergi-pergi. Ya jangan ya ngomong sama orang asing aja males kan nggak mau deket-deket. Ya, pokoknya itu. Ya, stay safe. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.